dan sehat ya. Oke, anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Intan dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi kita agama. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, jangan lupa untuk selalu berdoa dulu ya anak-anak. Dan kembali lagi Miss ingatkan, ketika mau keluar rumah atau dari luar, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker dan rajin cuci tangan tentunya. Dan yang paling penting, tonton video penjelasan materi ini mulai dari awal hingga selesai. Lalu setelahnya kamu boleh pindahkan ke buku catatan kalian. Oke anak-anak, tonton video ini dan tetap semangat! Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, jadi di video pembelajaran kita kali ini Miss akan mengulang kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan hadir di segala peristiwa kita, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Itu bukan karena keinginan manusia ya, tetapi Tuhan sendiri yang datang. Kenapa Tuhan datang di saat peristiwa menyenangkan maupun peristiwa tidak menyenangkan? Supaya kita anak-anaknya dapat percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam ataupun di saat kondisi apapun yang kita hadapi. Nah, lalu kalian boleh buka buku kalian halaman 16. Nah, Tuhan memberikan pertambahan usia sehingga kamu dapat merayakan ulang tahun. Pasti di antara kamu dan Miss juga setiap tahunnya merayakan ulang tahun, ya kan? Nah, itu bukti bahwa Tuhan hadir di saat peristiwa menyenangkan. Nah, Tuhan yang memberikan keberhasilan sehingga kamu bisa tersenyum bahagia. Siapa di sini yang berhasil tapi dia malah sedih, malah menyesali keberhasilannya? Pasti tidak ada, ya kan? Pasti kita akan merasakan, wah terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan keberhasilan kepada saya. Nah, lalu Tuhan memberi kesembuhan kita dari sakit sehingga kita bisa sehat kembali ya. Nah, ketika kamu sakit, mungkin 1-2 orang di antara kamu ada yang mau mengeluh seperti ini, Tuhan kenapa sih saya harus sakit? Nah, di saat kamu mengeluh, gak lama kemudian Tuhan kasih kesembuhan. Lalu apa yang kamu katakan?
Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Nah, kenapa? Supaya kita tahu ketika kita sakit ada Tuhan yang menyembuhkan kita. Nah, Tuhan memberimu hikmat dan kepandaian pada saat belajar. Nah, makanya ketika kamu mau belajar, kamu disarankan untuk berdoa dulu. Supaya apa? Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kita untuk menerima materi pembelajaran yang diberikan Mister, Mem, ataupun Miss. Ya. Nah, 400 tahun bangsa Israel diam di tanah Goshen, Mesir. Nah, setelah Yusuf mati dan Fir'aun berganti, mereka dijadikan pekerja dan akhirnya menjadi budak di Mesir. Lalu lahirlah Musa. Setelah dewasa, Musa memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel berjuang untuk melepaskan diri dari perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan menyertai mereka. Tuhan menghukum Fir'aun dan orang Mesir karena mereka tidak mengizinkan orang Israel pergi. Nah, Tuhan mendatangkan 10 tulah. Tuhan menyertai bangsa Israel. Pada tulah ke-10 semua anak sulung mati. Nah, semua anak sulung di semua keluarga Mesir juga mati. Akhirnya pada saat itu Fir'aun pun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Nah, anak sulung Fir'aun juga mati. Di mana-mana terdengar tangisan sedih. Tetapi bangsa Israel segera keluar dari Mesir dan mereka menuju tanah Kanaan. Nah, belum jauh mereka berjalan, ternyata Fir'aun berubah hatinya. Nah, bersama para tentara ia mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tiba-tiba ketakutan karena di depan mereka ada laut Teberau. Nah, ketika itu juga Musa memohon pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan membelah laut Teberau sehingga pada saat itu bangsa Israel dapat menyeberang. Nah, namun pada saat Firaun dan tentaranya sedang menyeberangi laut itu, Tuhan membalikkan air laut sehingga mereka semua mati di laut Teberau. Nah, itulah peristiwa ketika Musa ingin membebaskan bangsa Israel. Tapi di sini Firaun berubah hatinya untuk mengejar Musa dan bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyertai Musa. Kenapa? Mengapa Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel? Karena Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia sadar dia tidak dapat melakukan semuanya tanpa penyertaan dari Tuhan. Nah, kita baca lagi. Setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi laut Teberau, mereka selamat dari kejaran rombongan Raja Fir'aun. Musa memimpin bangsa itu menyanyikan kebesaran Tuhan. Lalu Miriam memimpin perempuan-perempuan Israel memukul rebana dan menari-nari. Jadi di sini dikatakan semua bangsa Israel ketika mereka selamat dari Fir'aun, ya, mereka bersorak-sorak, menyanyi untuk Tuhan supaya Tuhan senang, ya, melihat ketika anak-anaknya bersyukur. Nah, mereka merayakan kemenangan itu dengan memuji Tuhan atas perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Nah, melihat semua itu, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Nah, dan mereka semakin menghormati serta menaatinya. Mereka juga semakin percaya bahwa Musa adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Kehadiran Tuhan dalam peristiwa menyenangkan ini memberikan sukacita yang sangat besar, meyakinkan bangsa Israel akan pimpinannya dan menyaksikan kebesarannya atas hidup manusia. Nah, jadi dalam peristiwa menyenangkan, kehadiran Tuhan memberikan sukacita. Nah, hal ini dibuktikan dengan keyakinan akan kepemimpinan Tuhan. Bertambah besarnya kasih satu
Bayangkan, tanpa kehadiran Tuhan, apa yang terjadi? Bisa jadi Musa dan bangsa Israel malah dapat ditangkap lagi oleh Firaun. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, ya kan? Tuhan mendengar seruan siapa? Seruan si Musa. Kenapa? Karena pada saat itu Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti kita anak-anak ya. Ketika kita mendapat kesulitan, kita minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama yang lain, minta penyertaan Tuhan. Itu kalian contohnya di sekolah, kan? Saat kalian mendapatkan materi pelajaran dari Miss atau Misternya, kalian sebelum belajar berdoa dulu sama Tuhan. Lipat tangannya, berdoa sama Tuhan. Apa Miss ketika kita mau berdoa, mau belajar aja baru kita berdoa? Tidak. Kita berdoa setiap kita mau melakukan kegiatan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kamu bangun tidur, ayo siapa di sini yang bangun tidur yang lipat tangan dan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang malam ini sehingga Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan. Nah, siapa? Mulai saat ini, mulai sekarang, mulai besok ya. Kalau hari ini kalian tidak berdoa pagi, berarti mulai besok kalian pagi hari mulai berdoa ke Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan karena kalian masih diberikan kesehatan. Nah, untuk sebelum tidur juga kalian tetap minta pertolongan Tuhan supaya kalian tetap dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum keluar rumah, sebelum melakukan kegiatan, penyertaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jika tadi bukti kehadiran Allah pada peristiwa menyerahkan, nah sekarang kita masuk bukti kehadiran Tuhan dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, Tuhan tidak hanya memberikan peristiwa yang saja ya. Tuhan juga mengizinkan manusia mengalami duka cita, terus kesusahan, kesulitan, atau juga kesedihan. Nah, tidak semua orang dapat tersenyum pada saat mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kamu juga pasti tidak akan menemukan orang yang tertawa terbahak-bahak ketika melihat orang lain kehilangan orang yang dia cintai ya. Namun Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dalam pengalaman apapun. Nah, pasti kalian pernah mendengar siapa sih Lazarus, ya kan? Nah, Lazarus ketika mati, Maria dan Marta sangat sedih. Mereka berkabung berhari-hari sebagai tanda duka cita yang mendalam. Nah, berhari-hari juga saudara laki-laki mereka, si Lazarus, sudah mati. Mereka berdua yang akan hidup sendiri tanpa saudara laki-laki. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi mereka, Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria menangis dan Tuhan Yesus pun merasakan kesedihan itu. Lalu menangis. Apakah Lazarus mati karena Tuhan Yesus tidak datang meskipun ia menerima berita dari Marta dan Maria? Tidak, ya. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh semua orang sebagai konsekuensi dosa manusia. Nah, seperti di Alkitab, ya kan? Upah dosa adalah maut. Nah, pada akhirnya kita semua dan termasuk Miss juga ya akan mengalami kematian. Nah, kematian seseorang bukan karena Tuhan Yesus tidak datang, dan kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu tidak hanya menghibur hati Marta dan si Maria, tetapi juga untuk menguatkan iman mereka kepadanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan semua orang
Tetapi Yesus membangkitkan Lazarus untuk menunjukkan kemahakuasaannya atas semua peristiwa dalam hidup manusia. Bukan dalam sukacita saja, tetapi juga atas kematian. Nah, dalam peristiwa yang tidak menyenangkan, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota bernama Nain. Rombongan Yesus bertemu dengan rombongan pemusuh. Seorang muda, anak seorang ibu di Nain, telah mati dan hendak dikuburkan. Lalu Tuhan Yesus tergerak hati. Bangkitkannya lah anak muda itu, lalu diserahkan kembali kepada ibu. Mengapa Tuhan Yesus melakukannya? Karena Yesus tahu bahwa ibu yang sudah janda itu sangat membutuhkan, sehingga ia tidak hidup seorang diri. Kehadiran Tuhan Yesus di Nain membuktikan Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Tidak ada peristiwa yang tidak diketahui Tuhan. Ibu janda di Nain itu pun menjadi bersukacita dan bersyukur kepada Yesus. Nah, jadi terkadang ya kita mengingat Tuhan di saat keadaan kita yang menyenangkan saja, tapi tidak boleh seperti itu ya. Dalam keadaan kita sakit juga, dalam keadaan sulit, kita harus tetap ingat sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa kita dihadirkan dalam keluarga yang susah sih Tuhan? Emang kita bisa pilih kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa? Tidak ya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi pada hidup kita. Kita mengalami sakit, kita mengalami kesusahan, supaya apa? Supaya kita dapat berpegang teguh kepada Tuhan dan kita benar-benar meminta pertolongan sama Tuhan. Nah, kita meminta pertolongan Tuhan kenapa? Karena kita merasa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Nah, kamu juga pasti pernah mendengar cerita tentang pernikahan di sana ya. Di dalam pesta pernikahan yang meriah itu mereka kehabisan anggur, sementara masih banyak tamu yang harus dijamu. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Itu adalah mujizat yang pertama kali. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, Maria yakin bahwa Yesus dapat memberi jalan keluar atas kesulitan yang dialami oleh tuan pesta. Nah, jadi kehadiran Tuhan dalam peristiwa yang tidak menyenangkan dibuktikan dengan yang pertama, keyakinan akan penyertaan Allah. Yang kedua, selalu ada ucapan syukur meskipun dalam keadaan sedih. Dan yang ketiga, orang percaya menerima bahwa itu adalah keputusan terbaik yang Tuhan izinkan. Ya, jadi seperti itulah bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan akan hadir ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memohon. Ya dong, kita kalau minta pertolongan berarti tangan kita harus di bawah. Ya, kita minta pertolongan sama Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Ketika kamu sakit, orang tua kamu sakit, kamu boleh berdoa sama Tuhan. Tuhan, minta kesembuhan untuk orang tua saya. Tuhan, saya minta kesembuhan untuk diri saya. Atau mungkin ketika kamu mengalami kesulitan, kamu juga minta sama Tuhan. Jangan ketika kamu mengalami peristiwa menyenangkan aja baru kamu mengingat Tuhan, ya kan? Kamu bilang, Tuhan terima kasih untuk usiaku yang Tuhan kasih, Tuhan beri. Tuhan terima kasih atas peringkat kelas yang Tuhan kasih kepada saya. Tuhan berikan saya hikmat untuk hikmat kepintaran, kebijaksanaan dari Tuhan. Tetapi ketika kita susah, ketika kita sakit, juga kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan ya. Anak-anak, jadi kita harus ingat kepada Tuhan. Jadi Tuhan ada di saat kita memang benar-benar membutuhkan Tuhan ya. Jadi kita membutuhkan Tuhan di saat apa? Peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih
kasih ya. Mau itu dia orang yang susah, orang yang kaya, dia bisa beli segalanya. Tuhan tidak pernah pilih kasih anak-anak. Jadi mulai saat ini mulailah kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Contohnya pagi-pagi kamu ingat berdoa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kamu kekuatan, kesehatan, ya kan? Terus kamu minta kepintaran sama Tuhan, minta hikmat kebijaksanaan sama Tuhan, untuk dapat apa? Untuk dapat menjadi anak yang berhasil. Ketika kamu sakit juga minta pertolongan kepada Tuhan, mengalami kesulitan jangan lupa. Oke anak-anak, Miss harap kalian bisa melakukan segala perbuatan yang selalu menyenangkan hati Tuhan ya. Jangan melawan sama orang tuanya, ketika disuruh jangan suka membantah, Tuhan tidak suka. Oke anak-anak. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini, dan jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian masing-masing ya. Oke, tetap semangat.